kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku datang dan bersujud
Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar firman Tuhan bersama di dalam Shine Bible Study. Dan kali ini kita akan masuk pembahasan yang baru, yaitu di dalam kitab Mazmur. Kita sedang masuk di dalam pembahasan kelompok kitab-kitab yang disebut dengan kitab-kitab puisi, kitab-kitab hikmat. Dalam beberapa bulan terakhir kita sudah menyelesaikan kitab Ayub, pembahasan kitab Ayub. Dengan begitu banyak hal yang bisa kita pelajari di sana, banyak penerapan-penerapan rohani yang bisa kita pelajari, bisa kita lihat, dan juga prinsip-prinsip kebenaran yang sudah kita lihat di sana. Dan sekarang kita akan masuk pembahasan untuk kitab Mazmur, suatu kitab yang menurut saya sangat-sangat menarik, dan juga kitab ini menjadi favorit dari banyak orang sebab ada begitu banyak hal-hal yang disampaikan di dalam kitab ini. Karena itu sebelum kita membahas bagian firman Tuhan lebih jauh, bagaimana kita akan masuk dan menggali bagian demi bagian di dalam kitab Mazmur ini untuk beberapa waktu ke depan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan belajar firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami. Bantu kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuatkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk boleh terus tekun di dalam mencari kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk hidup di dalam ketaatan. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan masuk pembahasan untuk kitab Mazmur ini. Kitab ini salah satu kitab yang cukup panjang di dalam Alkitab, ada 150 pasal, dan kitab ini sebenarnya adalah catatan nyanyian. Ini adalah berisi puisi-puisi pujian, yang mana di sini kita bisa lihat bahwa kitab Mazmur ini saat kita menggali dan melihat bagian-bagian di dalamnya, bisa dikatakan seperti yang saya angkat di awal tadi, ini bisa menjadi salah satu kitab favorit, atau ini adalah salah satu kitab favorit dalam Alkitab bagi begitu banyak orang. Kitab ini dijadikan panduan untuk renungan, buku doa, himne atau pujian, dan di sini kita lihat bahwa banyak orang begitu dikuatkan oleh hal-hal yang dipelajari di dalam kitab ini. Nah, sekitar 2/3 dari penulis Mazmur-Mazmur ini dikenal dalam judul-judul Mazmur yang ada di dalam kitab itu. Jadi kita bisa mengetahui siapa yang menulis bagian-bagian itu, atau Mazmur ini siapa yang tulis, Mazmur yang ini siapa yang tulis, dari catatan yang ada di dalam judul dari setiap Mazmur yang ada. Nah, Daud menulis sekitar 73 dari Mazmur itu. Artinya bahwa dia yang paling banyak menulis di dalamnya. Tetapi di samping dia ada Asaf, ada Bani Korah, ada Salomo, ada Musa, ada Ethan. Jadi ada banyak orang lain juga yang menulis pujian, nyanyian, puisi, pengagungan mereka akan Allah, ungkapan isi hati mereka akan Allah, yang dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam kitab ini. Nah, kitab Mazmur ini dibagi menjadi 5 jilid. Jilid yang pertama yaitu dari pasal yang pertama sampai pasal 41. Jilid kedua dari pasal 42 sampai pasal 72. Jilid ketiga dari pasal 73 sampai pasal 89. Jilid keempat dari pasal 90 sampai 106. Dan jilid yang kelima, jilid yang terakhir, yaitu dari pasal 107 sampai pasal yang ke-150. Nah, John Vernon McGee, seorang penafsir Alkitab, dia berpendapat bahwa kelima jilid di dalam kitab Mazmur ini adalah gambaran dari kelima kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Di mana masing-masing jilid itu mewakili poin-poin dari kitab-kitab Taurat itu. Karena kitab Mazmur ini adalah puisi Ibrani, maka bentuk susunannya itu bukan seperti puisi-puisi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang berrima. Artinya bahwa ujung atau di bagian akhir dari setiap baris itu bunyinya agak mirip. Tetapi penekanannya justru pada gagasan atau ide dari tiap-tiap baris yang ada. Nah, ketika kita berbicara mengenai puisi Ibrani, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apakah isi atau setiap poin itu merupakan pengembangan dari poin sebelumnya, artinya bahwa ide itu ditambahkan, atau poin itu merupakan pengulangan, dan juga terkadang merupakan kontras. Itu sering kita lihat di dalam kitab Amsal biasanya. Ada pertentangan, orang bijak dan kemudian orang bodoh, orang saleh dan kemudian orang fasik. Jadi ada pertentangan yang diberikan di sana. Nah, kitab Mazmur ini pun ada beberapa bagian yang seperti itu. Ada bagian yang dimana diangkat sebuah gagasan atau sebuah pemikiran atau sebuah hal yang diangkat di sana. Kemudian ide itu ditambahkan untuk memperkuat bagian itu. Atau juga ada yang merupakan bagian pengulangan. Sering kita lihat di dalam kata seperti dosa,
dan kesalahan. Itu dua hal yang sama, tetapi diberikan pengulangan. Juga sering kita lihat kalau hal ini, saudara bisa lihat di dalam pasal yang ke-119. Pengulangan tentang firman Tuhan di situ dengan berbagai cara yang dipakai. Taurat Tuhan, hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Tetapi justru merujuk sebenarnya kepada satu hal, yaitu mengenai firman Tuhan. Jadi cukup menarik untuk kita melihat bagaimana pola di dalam kitab Mazmur ini dibangun. Dan itu menolong kita untuk kita bisa belajar dan bertumbuh pemahaman kita mengenai kitab ini. Nah, menarik bahwa kitab ini ada lebih dari sekitar 400 kutipan yang diambil dari kitab Mazmur ini di dalam perjanjian baru. Baik dikutip oleh Tuhan Yesus atau juga para rasul di dalam surat-surat mereka. Isi utama dari kitab Mazmur adalah tentang Allah dan hubungannya dengan ciptaannya. Hubungan Allah dengan bangsa-bangsa di dunia, hubungan Allah dengan umatnya Israel, dengan orang percaya. Dan Allah dipandang sebagai Allah yang kuat, Bapa yang lembut hati, Allah yang menepati janji-janjinya, dan dengan penuh kasih memelihara umatnya. Jadi karakter Allah dengan begitu kuat digambarkan di dalam kitab ini. Mazmur juga mengungkapkan hati dari orang-orang yang mengikuti Allah. Orang-orang yang percaya kepada Dia, iman mereka, tetapi juga menggambarkan keraguan mereka. Terkadang mereka mengungkapkan keraguan mereka, berbicara mengenai kemenangan dan kegagalan mereka, harapan mereka akan masa depan yang mulia yang dijanjikan oleh Allah. Dan dalam kitab ini kita akan bertemu dengan banyak jenis orang dari berbagai keadaan. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka mengaku dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan dengan cara yang lebih dalam. Dan ini cukup menarik untuk kita melihat bagian ini, bahwa ungkapan isi hati dengan jujur disampaikan oleh para penulis ini. Nah, kitab Mazmur mengajarkan kepada kita untuk mencari Allah dengan sepenuh hati. Ini poin yang penting untuk kita ingat. Mengajar kita untuk jujur di hadapan Allah, menceritakan, mengungkapkan semua isi hati kita kepada Dia, dan menyembah Dia dalam pengenalan yang benar akan siapa Dia. Bukan hanya karena apa yang Dia lakukan atau Dia berikan bagi kita. Kitab Mazmur juga menunjukkan kepada kita bagaimana menerima pencobaan dan mengubahnya menjadi kemenangan. Bagaimana menerima semua itu dengan cara pandang yang benar dan berpengharapan di dalam Tuhan. Dan juga kita bisa melihat bahwa bagaimana hal-hal itu menolong kita saat kita gagal. Mazmur-mazmur dalam kitab ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita bertobat dan menerima pengampunan dari Allah yang murah hati. Allah yang digambarkan dalam kitab Mazmur melampaui alam semesta ini dan ciptaannya. Tetapi juga ditunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang terlibat bersama-sama dengan umatnya. Dia jauh di atas kita, tetapi secara pribadi Dia bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang maha tinggi, tetapi juga Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, kita akan melihat untuk pembahasan minggu ini dari pasal yang pertama, pembukaan dari kitab ini. Saat kita melihat bagian ini cukup menarik untuk kita memperhatikan, karena di sini digambarkan dua tipe orang. Orang yang benar dan orang yang fasik. Nah, saat kita akan menelusuri bagian ini, kita akan melihat nanti bahwa di ayat 6 nanti menyajikan kunci untuk memahami kitab ini. Dikatakan bahwa sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dan dalam Mazmur ini, jalan orang benar dan jalan orang fasik seperti saya katakan tadi, dikontraskan atau ditunjukkan perbedaannya di sana. Kita lihat terlebih dahulu yang pertama, karakter dari orang benar. Ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, perhatikan saudara, kitab ini atau pasal ini dimulai dengan kata berbahagialah. Menarik bahwa di dalam perjanjian baru, khotbah Tuhan Yesus di bukit di mana Dia berbicara mengenai ucapan bahagia juga dimulai dengan ungkapan yang sama, berbahagialah. Nah, kata yang diterjemahkan dengan berbahagialah ini juga bisa berarti diberkatilah. Terjemahan bahasa Inggris memakai ungkapan blessed, diberkati. Berbahagialah di sini artinya bahwa sangat berbahagia, sangat bersuka cita, merasa puas di sana. Dalam bahasa Ibrani untuk ayat ini, kata berbahagia ini dipakai dalam bentuk jamak. Artinya menunjukkan bahwa banyak berkat atau berlipat gandanya kebahagiaan itu, sukacita itu. Nah, siapa yang dikatakan sebagai orang yang berbahagia atau yang diberkati? Yaitu orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang diberkati tidak melakukan hal-hal yang disebutkan ini. Ada jalan yang tidak dia tempuh di sana atau tidak dia jalani. Ada tempat yang mana tidak dia akan berdiri di sana.
Dan ada kumpulan yang dimana dia tidak akan mau untuk dia bergabung di situ. Kita dapat mengatakan bahwa ia berbicara tentang berpikir, berperilaku, dan bagaimana dia mengelompokkan dirinya. Orang benar dan orang fasik berbeda dalam cara mereka berpikir, bagaimana mereka berperilaku, dan kepada siapa mereka menggabungkan diri. Nah, perhatikan bahwa ada pergerakan yang terjadi di sini. Pertama, dikatakan bahwa dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi, beberapa bagian yang awal ini, 3 bagian yang pertama berbicara mengenai apa yang tidak dilakukan oleh orang benar. Sebagai orang benar, sebagai orang yang beriman di dalam Tuhan, sebagai orang yang ditebus oleh Allah, ini yang harus kita perhatikan. Bahwa ada hal yang tidak kita lakukan, tidak boleh kita lakukan. Yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya bahwa tidak mengikuti, meniru, mengambil sikap, dan tujuan yang sama dengan orang fasik. Dan juga tidak membiarkan dirinya diarahkan oleh orang fasik. Orang fasik di sini artinya orang yang jahat, orang yang tidak menghormati Tuhan. Dengan semua nasihat yang datang kepada kita, dan begitu banyak sumber yang bisa kita terima, bahkan dalam zaman kita ini dengan era sosial media, segala hal bisa kita lihat di sana. Kita harus mengerti bahwa orang benar, atau sebagai orang benar kita harus tahu bagaimana menjauhi nasihat yang fasik. Pertama, itu berarti bahwa orang yang benar tahu bagaimana membedakan mana nasihat yang benar dan mana nasihat yang fasik. Banyak orang gagal saat ini. Dan kadang kita juga bergumul akan hal ini. Bahwa kita bahkan tidak mempertimbangkan apakah nasihat itu benar atau tidak saat kita mendengar atau menerima hal itu. Ada orang yang mendengar nasihat atau teori tentang masalah mereka dan mendapati diri mereka setuju atau tidak setuju tanpa mempertimbangkan apakah ini nasihat yang benar atau tidak. Apakah ini nasihat yang benar atau nasihat yang fasik. Orang benar juga cukup jernih untuk mengetahui nasihat yang fasik bisa saja datang dari pertimbangan dirinya sendiri, dari pemikirannya sendiri. Hati nurani kita sendiri terkadang menipu kita, pikiran kita sendiri, pertimbangan kita sendiri terkadang memberikan hal atau nasihat yang salah atau nasihat yang buruk. Nah, di sini perhatikan saudara bahwa orang benar tahu di mana menemukan nasihat yang benar dan di mana kita akan menemukan nasihat atau arahan yang benar di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan selalu menjadi penasihat yang terbaik. Dan saat kita katakanlah menjadi seorang pembimbing atau seorang konselor, kita membimbing orang lain, ingat bahwa firman Tuhan harus menjadi hal yang terutama. Kita harus membawa kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu untuk membantu orang yang sedang datang kepada kita untuk konseling atau untuk sharing itu. Yang kedua, bahwa dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang pertama tadi orang benar tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jalan berbicara tentang arah. Dan orang benar tidak berjalan ke arah yang sama dengan orang fasik. Artinya bahwa dia tidak sepakat dengan sikap dan pandangan orang-orang fasik. Orang benar tidak takut untuk mengambil jalan yang berbeda. Karena dia tahu itu adalah jalan yang benar. Meskipun jalan itu tidak menjadi pilihan dari banyak orang. Kita perlu untuk belajar berprinsip. Yaitu berprinsip di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga mungkin katakanlah orang mengambil sikap yang berbeda dan mayoritas mengambil sikap yang berbeda. Tapi saat kita tahu bahwa itu adalah hal yang salah, kita harus berani untuk berdiri di dalam kebenaran. Kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Lalu saudara, untuk bisa melakukan ini diperlukan keteguhan hati dan kebergantungan yang penuh kepada Allah. Dan yang ketiga, orang benar itu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya bahwa dia tidak bergabung, terlibat, dan bahkan menikmati kumpulan pencemooh itu. Ini menjadi tantangan terbesar karena terkadang mudah bagi kita untuk membicarakan keburukan orang lain. Apalagi ketika mulai berkumpul. Ada yang bilang bahwa di mana orang-orang mulai berkumpul dan mulai menilai orang lain, maka hal gosip itu mulai muncul di sana. Nah, para pencemooh suka untuk duduk dan mengkritik umat Tuhan dan hal-hal yang dari Tuhan. Orang benar tidak akan duduk dalam kumpulan seperti itu. Kita harus perlu melihat dengan siapa kita membangun persahabatan, kita melihat bagaimana kelompok yang bisa menolong kita untuk bertumbuh di dalam pemahaman yang benar. Nah, ini saudara perhatikan, jangan hal ini disalah mengerti atau dikacaukan dengan hal penginjilan. Ini hal yang berbeda yang sedang kita bicarakan di sini. Kita bisa tetap menginjil kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita tidak boleh kehilangan identitas kita sebagai orang percaya. Kita harus perlu untuk mengerti bahwa kita ada di dalam suatu persekutuan yang dimana di dalam persekutuan itu kita saling mendukung, saling mendoakan dan bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Dan dari situ cara hidup kita menolong kita untuk tetap teguh. Dan di sana kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan di sana. Menunjukkan kasih Kristus dan memberitakan kebenaran Injil itu. Lalu saudara,
Apa yang dilakukan oleh orang benar? Jadi tadi di ayat yang pertama kita melihat tentang 3 hal yang tidak dilakukan oleh orang benar, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekarang kita lihat bahwa apa yang dia lakukan di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Menarik saudara, bahwa dari berbagai banyak hal yang ada, ini yang diangkat bahwa karakter dari orang yang benar adalah kesukaannya akan Taurat atau firman Tuhan. Ini cukup menarik di sini. Kita akan menggali hal ini lebih baik. Di awal ayat 2 ini, kata pertama yang muncul adalah tetapi. Nah, tetapi di sini memberikan kontras atau perbedaan di sini dari apa yang tidak dilakukan dan apa yang dilakukan oleh orang benar. Kembali, bahwa orang benar yang dia lakukan adalah merenungkan Taurat Tuhan. Dia mengasihi Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Atau dengan kata lain bahwa dia hidup di dalam firman Tuhan itu. Bukan saja menyukai firman itu, tetapi dia dengan serius ada di dalam firman itu. Menarik bahwa untuk sikap orang yang benar ini tidak digambarkan di awal sebagai orang yang rajin berbuat baik terlebih dahulu, tetapi justru sebagai orang yang mengasihi firman Tuhan. Sebab dengan demikian saat hidupnya berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan, maka tentu hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar yang akan dihasilkan. Nah, mengapa hal ini penting? Sebab hal yang baik belum tentu benar, dan hal yang benar belum tentu akan menuntun kepada kebaikan. Contoh, ada hal yang baik untuk bergaul dengan semua orang. Tetapi masuk ke dalam pergaulan yang buruk adalah hal yang salah, kan? Nah, di sini menarik untuk kita perhatikan. Apa yang membuat saudara bahagia? Ini pertanyaan besar berikut yang kita lihat di sini. Apa yang membuat saudara bersemangat? Nah, ini adalah cara yang baik untuk melihat dan menguji apa yang paling penting bagi saudara dan saya. Jika kesenangan pribadi kita adalah satu-satunya hal yang membuat kita bahagia, maka kita bisa menjadi orang yang egois dan berpusat pada diri sendiri, mengutamakan diri sendiri. Jika berkumpul bersama keluarga, bersama sahabat, bersama teman-teman kita menjadi hal yang menyenangkan bagi kita, itu adalah hal yang baik. Tapi sebenarnya masih kurang. Perhatikan di sini bagaimana penggambaran tentang orang yang benar. Yaitu orang yang benar menemukan kebahagiaannya di dalam Taurat Tuhan, di dalam firman Tuhan. Dan apa yang dia lakukan? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya mengutip dari Charles Spurgeon, dia mengatakan demikian. Manusia harus memiliki sesuatu yang membawa kesukaan bagi hidupnya. Kesukaan yang tertinggi. Hati manusia tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi ruang hampa. Jika tidak diisi dengan hal-hal yang berarti, maka akan diisi dengan hal-hal yang tidak layak dan mengecewakan. Jadi kita harus tahu dan melihat, menjaga hati kita, bagaimana kita mengisi hati dan pikiran kita. Lalu saudara, di sini dikatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, bahwa bagi orang benar, firman Tuhan adalah kesukaannya, kesenangannya, bukan beban. Ini menarik. David Guzik mengatakan bahwa jika seseorang menyukai sesuatu, saudara tidak perlu memintanya untuk melakukan atau menyukai hal itu. Jika orang punya hobi tertentu, saudara tidak perlu paksa dia untuk, oke, ayo buat ini atau tidak. Dia akan dengan sendirinya bersemangat melakukan hal itu. Nah, saudara dapat mengukur kesukaan saudara akan firman Tuhan dengan seberapa besar saudara lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan itu, dan menyadari kebutuhan saudara akan firman Tuhan itu. Lalu, penekanan lebih lanjut dikatakan bahwa dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman itu siang dan malam. Orang benar merenungkan firman Tuhan. Dia tidak hanya mendengar dan melupakannya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak seperti itu. Tetapi dia merenungkan itu, memikirkan firman itu. Nah, saya punya suatu tes di sini, saudara. Katakanlah saudara yang punya kebiasaan untuk saat teduh di pagi hari, saudara baca firman di pagi hari. Katakanlah jam 7 pagi, saudara saat teduh, atau jam 6 pagi, saudara membaca firman Tuhan. Kira-kira sampai jam 1 siang, saudara masih ingat firman yang saudara baca atau tidak? Ini menarik. Ini saya tanyakan, tapi juga menjadi pergumulan saya. Tetapi saudara, perhatikan bahwa orang yang benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita perlu belajar untuk mendisiplinkan diri di dalam hal membaca, merenungkan firman Tuhan, dan ada di dalam hadirat Tuhan ini. Menyadari bahwa ini adalah kebutuhan terbesar dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, lihat bahwa ini menjadi catatan penting. Orang percaya, orang Kristen harus merenungkan firman Tuhan. Hal perenungan firman Tuhan itu bukan hanya tugas hamba Tuhan, tetapi setiap orang percaya. Banyak orang merasa tidak mendapat apa-apa dari yang dia baca. Karena apa? Karena tidak membaca dan merenungkan hal itu dengan sungguh. Lalu apa yang menjadi hasil dari orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu, yang melangkah di dalam kebenaran? Lihat di ayat yang ketiga.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini adalah janji yang Allah berikan. Tetapi penting untuk kita memahami bahwa ini dalam sudut pandang rohani terlebih dahulu. Apa yang menjadi berkat rohani bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan? Bahwa mereka yang hidup di dalam firman Tuhan akan disegarkan jiwanya oleh kebenaran firman Tuhan itu. Mereka yang hidup di dalam Tuhan akan menjadi berkat dengan hidup yang berbuah di dalam Tuhan. Dan di sini perhatikan saudara, sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air memiliki sumber air yang terus-menerus mengalir. Ia tidak akan pernah layu karena ia selalu mendapatkan apa yang dia butuhkan. Bahwa saat kita membutuhkan kekuatan bagi hati, jiwa kita perlu datang di dalam firman Tuhan. Kita harus belajar seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, mendapatkan kesegaran rohani itu setiap saat. Nah, perhatikan di sini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam. Dikatakan bahwa seperti pohon yang ditanam, bukan pohon yang tumbuh dengan liar. Artinya bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang mendapat perhatian khusus dari Allah, dipelihara dan dirawat, dan diharapkan untuk bertumbuh. Sebuah pohon yang ditanam itu diharapkan untuk bertumbuh dan berbuah. Lalu, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Pohon ini menghasilkan buah dengan baik. Kita ingin agar hidup kita menghasilkan buah dengan baik dan menjadi berkat, serta mempermuliakan Allah. Dan jawabannya adalah bahwa kita perlu hidup di dalam firman Tuhan. Bahwa buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita, buah rohani yang kita hasilkan adalah merupakan hasil alami dari bagaimana kita melekat di dalam Allah. Ilustrasi yang Tuhan Yesus pakai, bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara tidak melihat pohon anggur itu, ranting anggur itu berusaha untuk menghasilkan buah. Tetapi ranting itu cukup melekat, ada di pokok dari pohon itu, di batang dari pohon itu, maka secara alami dia akan berbuah. Demikian juga dengan hidup kita. Terkadang kita berpikir bahwa saya ingin berusaha untuk melakukan sesuatu tapi berat sekali dan seterusnya. Kita menggumulkan hal itu dan kita berusaha dengan kekuatan kita. Tetapi perhatikan saudara bahwa hal itu harusnya menjadi hasil alami dari hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa saat kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita membuka hati dan pikiran kita untuk dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita melangkah di dalam ketaatan oleh pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus. Nah, ini menarik saudara, bahwa kita juga bukan seperti robot, tetapi bahwa di dalam semua itu Allah bekerja di dalam dan melalui kita. Di sini saudara berbicara mengenai menghasilkan buah ini, kita perlu bandingkan dengan pohon ara yang Tuhan Yesus kutuk di dalam Matius pasal 22. Di sana pohon ara itu memiliki daun yang rimbun, tetapi tidak memiliki buah. Hal yang menyedihkan. Menunjukkan sesuatu yang nampaknya menjanjikan, tetapi tidak mempunyai hal yang inti atau menghasilkan di sana. Nah, orang yang benar menghasilkan buah, seperti buah roh, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat 23. Buahnya berasal secara alami dari pohon itu. Sebagaimana yang juga Yesus bicara, seperti yang saya singgung tadi, tentang menghasilkan buah di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, bahwa saat kita tinggal di dalam Dia. Lalu juga berbicara mengenai daun yang tidak layu daunnya. Daun yang layu dan gugur itu tanda kematian, tanda yang tidak subur, kekeringan. Kehidupan rohani kita perlu menjadi sebuah kehidupan rohani yang hidup dan segar. Disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan dan persekutuan dengan Allah di dalam doa, di dalam perenungan kita akan kebenaran firman itu. Lalu apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, bagian ini perlu kita pahami dengan hati-hati. Bahwa ini bukan berarti semua yang kita mau dan semua yang kita lakukan itu pasti harus selalu berhasil. Apa yang kita inginkan berdasarkan keinginan hati kita. Tetapi perhatikan bahwa hal ini muncul setelah pemazmur berbicara mengenai sikap hati dari orang yang benar yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga yang dimaksud dengan apa saja di sini berbicara mengenai apa saja yang sesuai dengan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Ini perlu kita mengerti di sini. Nah, Matthew Henry mengatakan bahwa sebuah gambaran tentang pohon dan cara hidup orang yang benar, yang dengannya kita harus mencoba pada diri kita sendiri. Allah mengenal bahkan nama-nama dari kepunyaannya, orang-orang kepunyaannya. Tetapi kita mengenal anak-anak Tuhan dari karakter mereka. Kemudian saudara, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu tentang karakter dari orang fasik. Mulai dari ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah di sini dikatakan bukan demikian orang fasik. Bahwa setelah berbicara tentang karakter dari orang yang benar, sekarang pemazmur ini berbicara mengenai orang yang fasik. Menarik untuk diperhatikan bahwa kedua bagian ini seperti cermin, di mana memuat hal-hal yang akan diterima, tetapi dengan sudut pandang yang saling berlawanan. Keduanya berbicara mengenai apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh dua kelompok orang ini. Dan bagaimana Tuhan akan berurusan dengan kedua kelompok ini dan akhir hidup mereka. Dan penggambaran mengenai orang fasik yaitu ada 3. Jadi penggambaran mengenai orang benar tadi ada 3. Penggambaran tentang orang fasik juga ada 3 di sini. Pertama, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Artinya bahwa kalau orang benar itu seperti pohon yang subur, maka orang fasik itu seperti sekam yang tidak berguna. Yang kedua, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang fasik tidak tahan dalam penghakiman karena kesalahan dan dosa mereka akan dinyatakan, dibukakan, dan dihukum. Dan yang ketiga, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bahwa orang berdosa tidak tahan dalam perkumpulan orang benar sebab hati, pikiran, keinginan, dan perbuatan mereka saling bertentangan. Nah di sini saudara kita akan melihat hal kunci di sini bahwa sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Inilah alasan mengapa orang yang benar menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati di dalam Tuhan. Sebab Allah mengenal jalan mereka. Allah yang tahu, Allah yang memimpin dan menuntun mereka. Saudara bisa lihat hal ini lebih jauh ketika Daud menggambarkan ini di dalam mazmurnya yang terkenal, Mazmur 23. Nah, penting saudara sebagai pagar untuk kita, untuk memahami hal ini dengan benar bahwa patokannya bukan pada berkat Tuhan, tetapi kepada Allah yang menjadi sumber berkat itu. Pengharapan kita di dalam Dia. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan, bagian yang terakhir. Bahwa sebaliknya jalan orang fasik menuju kebinasaan sebab mereka tidak berjalan di dalam ketetapan dan kehendak Allah. Setiap hal yang dilakukan yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang melawan kehendak Allah, menuju kepada kebinasaan. Di sini saudara kita belajar untuk bagaimana sebagai orang percaya kita melangkah hidup di dalam kebenaran, belajar untuk hidup sebagai orang yang benar. Di sini dengan berbagai hal praktis, berbagai hal yang ditunjukkan di sini, kiranya menolong hati dan pikiran kita untuk kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Allah dan berjalan di dalam kehendaknya, di dalam pengiringan kita akan Dia, dengan meminta Roh Kudus untuk menolong kita agar kita terus berjalan di dalam kesetiaan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan menolong kami untuk hidup menjadi orang-orang yang benar, yang kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami tidak sanggup, tetapi kami percaya Roh Kudus mampu untuk menolong dan menopang kami, menguatkan kami. Karena itu ajar kami untuk bergantung penuh kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan Engkau menuntun memimpin kami sepanjang waktu ini. Di dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi, Tuhan menyertai, menolong, memberikan kekuatan. Kami teringat Tuhan saudara-saudara yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan topang. Berkati dan sertai selalu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.